Luther, Ya, shalom. Puji silakan Tuhan. Bapak. Ya, kami berdoa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dengan caramu yang ajaib. Engkau Raja di atas segala Raja. Roh Kudus Engkau ada di tempat ini. Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Dan jangan terbiasa dengan ibadah yang biasa. Berharap setiap kali pertemuan Anda mengalami lawatan Tuhan. Dan malam ini, this is holy ground. Engkau omnipresence Tuhan. Engkau sedang menjamah umat-Mu. Malam ini, darah Yesus membungkusi kami dan jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Jamah hati kami yang datang dengan beban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang sakit Engkau sembuhkan malam ini. Engkau berikan kekuatan yang baru untuk kami berdiri dan tahu mengerti bahwa dari Tuhan datang segala yang terbaik. Engkau tahu ketika kami datang, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perkara-perkara besar sedang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Tuhan Engkau sedang buat dengan caramu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Ada Ibu Diana malam ini. Ada Ibu Diana, tolong di unmute mic-nya. Iya, saya Pak. Ya, Shalom. shalom. Ibu Diana di Shalom. mana? Di mana ini? Di Okinawa, Pak. Okinawa, Jepang, ya. Jepang. Oke. Pejamkan mata Ibu. Tuhan akan menaruh beban ilahi di hatimu. Dan salah satu beban itu adalah beban untuk Ibu berdoa bagi bangsa-bangsa. Ingat, Ibu tidak hanya berdoa bagi pribadi-pribadi. Bukan hanya bagi keluarga-keluarga. Tapi berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkata bahwa engkau akan berdoa bagi bangsa-bangsa sehingga Tuhan akan melawat bangsa-bangsa. Pertama adalah bangsa di mana Ibu tinggal akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, ajaib akan Tuhan nyatakan. Aku telah melihat ketika engkau datang berlutut di hadapanku dan berdoa. Aku telah mendengarkan teriakanmu minta tolong. Dan Tuhan akan menjawabnya dengan cara yang hebat dan ajaib. Engkau akan melihat terobosan demi terobosan. Engkau akan lihat pemulihan demi pemulihan. Dan janjiku bagi engkau, ya dan amin. Aku tidak pernah salah memilih engkau. Sejak dari dalam kandungan ibumu aku telah pilih engkau. Sekalipun engkau alami pergumulan, engkau alami persoalan, tapi aku memberikan damaiku untuk menjaga hatimu. Sehingga engkau tidak keluar dari rule, panggilan ilahi yang Tuhan berikan kepada engkau. Kita berdoa sampai jawaban itu datang. Tetap bertahan sampai lihat jalan keluar itu datang. Bahwa seluruh musim yang kau jalani adalah musim yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Dan tidak ada yang melebihi kekuatanmu. Tuhan telah menyaring semuanya, mengukur semuanya. Sehingga engkau akan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan akan menikmati seluruh daripada setiap rencana besar Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan berikan kepada engkau. Ibu Diana, terima itu dalam nama Yesus. Terima kekuatan itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ada yang nama Ibu Clarissa. Ada yang nama Ibu Clarissa. Shalom, Pak. Shalom. Ibu di mana? Singapura. Wow, ini bukan Indonesia ya. Lagi tadi Ibu Clarissa boleh dibuka videonya. Sudah ya? Sudah, Pak. Saya bisakah ada yang tampilkan di depan? Iya, thank you. Clarissa, Anda masih ibu jangan ya? Iya, Pak. Oh, dipanggil ibu, calon ibu ya. Nah, tolong ditampilkan aja Clarissanya di depan, thank you. Oke, Clarissa, kamu lagi kuliah di sana atau memang tinggal di sana? Emang tinggal, Pak. Kerja. Tinggal ya. Oke. Umur kamu berapa sekarang? 27. Sekarang sudah kerja ya? Iya. Clarissa, diam. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa di tanganmu itu mengalirkan madu dan mur. Ingat, madu itu rasanya manis. Tapi mur itu rasanya pahit.
bahwa Tuhan akan memberkati engkau akan menjalani kehidupan yang manis, tapi juga engkau akan melewati hal yang pahit. Tapi Tuhan berkata begini, jangan takut, bahwa itu adalah persiapan daripada seorang raja dan seorang ratu. Ester mengalami yang namanya dia harus mandi minyak kasai lebih dulu. Kemudian minyak mur dia harus mandi. Minyak mur itu, mandi minyak mur dulu, kemudian minyak kasai. Minyak mur itu tugasnya. Yang pahit itu tugasnya datang untuk mengangkat kotoran. Tidak menjadikan kita berbau dan sebagainya, tapi juga membuka pori-pori. Ada kalanya ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mengenakan datang, itu untuk membuka hati kita, untuk menyiapkan kita, untuk keharuman Kristus itu dipancarkan hidup kita. Dan Ester mandi minyak mur itu 6 bulan. Jadi seluruh pori-porinya terbuka, dan minyak kasai itu baunya luar biasa, baunya harumnya luar biasa. Dan Ester mandi itu minyak kasai 6 bulan. Dan ketika dia mandi minyak kasai 6 bulan, itu jalan aja berapa meter itu. 10 meter sampai 15 meter, semua orang bisa merasakan keharuman bau daripada minyak kasai itu. Dan Tuhan berkata begini, engkau sedang dibawa untuk melewati proses demi proses, dan akan ada keharuman Kristus yang terpancar dari hidup. Engkau harus bertahan dalam situasi-situasi dan keadaan yang mungkin bagi engkau tidak mengenakan. Tapi Tuhan sedang menjadikan semuanya indah, bahwa duka cita sementara yang kau alami akan menghasilkan kemuliaan kekal. Dan hiduplah bukan karena apa yang kau lihat sekarang. Hidup karena apa yang kau lihat. Yang tidak kau lihat, itu yang kau lihat. Dan itu adalah persiapan-persiapan untuk kau jadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma nanti pada kekekalan, tapi hari-hari ini engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan menolong banyak orang. Engkau akan membangkitkan begitu banyak orang. Menguatkan begitu banyak orang. Engkau motivator. Dan ketika engkau hadir, maka orang akan melihat jawaban. Engkau bisa mengurai hal-hal yang selama ini tidak terurai dan memberikan kepada mereka jalan keluar. Dan engkau akan menopang, menolong generasimu. Generasi muda yang seperti engkau akan dibangkitkan kembali dan dikuatkan hatinya. Untuk mereka tidak mudah putus asa, tapi mereka tahu bahwa kekuatan datang daripada Tuhan. Berdoa bagi Clarissa, hamba lepaskan anugerah Tuhan bagi anak ini. Sehingga dia ada dalam kekuatan Tuhan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Dia ada dalam kasih karunia Tuhan. Engkau sudah punya problem, ada kalanya kepalamu sering sakit. Tuhan berkata, kelemahan tubuh ini diangkat daripada engkau. Engkau diberikan kekuatan yang baru untuk engkau mengalami pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Terima itu, Clarissa. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Pak. Sama-sama. Ada yang namanya Ibu Dewi. Ada yang namanya Ibu Dewi. Saya Pastor, Ibu Dewi. Betul. Nama lengkap Ibu. Nama lengkap Ibu. Dewi Tisnawati Tejokusumo. Ibu Dewi. Ada yang dari depan hurufnya ada yang maaf, ada yang A ya. Ada Dewi berapa orang di sini? Dari depannya ada huruf A duluan. Saya Pastor. Ibu nama siapa? Anggriani Dewi. Ibu posisi di mana? Surabaya. Surabaya. Ibu Anggriani Dewi. Nama lengkap Ibu itu ya? Iya. Ya. Ibu, tulang belakang Ibu dan pinggang kanan Ibu sering mengalami masalah ketika Ibu duduk lama dan bangun dari tidur. Ya. Ada banyak di bawah perut Ibu ketika tadi nama Ibu Tuhan taruh di hati saya. Perut kanan bawah Ibu juga ada kalanya ketarik dan sering sakit sekali. Dan waktu-waktu tertentu itu sangat mengganggu aktivitas Ibu. Tapi hari ini, ketika Ibu dengarkan perkataan nubuatan ini, maka Tuhan sudah memperbaiki semua. Telah menyebutkan, aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada Ibu. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada Ibu. Aku katakan Yeremia 30 ayat yang ke-17 kepada Ibu Dewi saat ini. Anggriani Dewi. Tuhan telah mendengarniakan, memakaikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Anggriani. Untuk engkau mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Engkau akan melihat perkara hebat, perkara yang luar biasa yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Tulang belakang, pinggangmu telah diperbaiki kembali oleh Tuhan.
Mulai hari ini tidak akan ada lagi problem di tulang belakang. Tuhan telah memperbaikinya, telah menyembuhkannya. Engkau punya problem juga dengan kepala yang sering sakit. Di waktu tertentu kemudian di atas kedua kening ibu sering bermasalah. Tuhan telah menyembuhkan ibu, telah memberikan kekuatan kepada ibu. Aku lepaskan Roma pasal 4 ayat 17. Aku katakan Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada tercipta kembali yang baru. Aku katakan sel urat otot, anatomi, tulang belakang, seluruh sistem peredaran darah berfungsi dengan normal. Dan aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, menurut Matius 15 ayat 13. Aku cabut dalam nama Yesus dan aku katakan out dan out dalam nama Yesus. Aku lepaskan Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Anggraini Dewi. Dalam nama Yesus terima itu. Aku lepaskan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruh kepadanya. Setiap firman yang sudah hamba rilis ini, aku percaya telah menyembuhkan Ibu Anggraini Dewi. Dia telah merestorasi hidupnya. Dan ada 2 pintu besar yang akan dibukakan Tuhan bagi engkau. Tuhan akan menolong kau terutama dalam keluarga dan menolong kau dalam bisnis dan pekerjaan keuanganmu. Akan dipulihkan Tuhan dengan segera. Sehingga engkau akan seperti bermimpi ketika Tuhan memulihkannya. Ibu Anggraini Dewi. Terima itu. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi engkau. Kekuatan Tuhan turun bagi engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ibu mau konfirmasi, benar nggak yang tadi dikatakan ke Ibu? Iya, benar Pastor. Nah, kasih tahu beberapa yang benar tadi. Yang sekitar tulang pinggang sama yang perut. Terus kadang memang kepala saya sering sakit, Pastor. Oke. Mulai hari ini Ibu bebas ya, dan Ibu harus pakai itu untuk bersaksi kepada banyak orang. Menurut Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, penyakit itu tidak mendatangkan kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Tuhan itu kalau sembuhkan seseorang, karena Tuhan tahu bahwa orang itu akan menyatakan kemuliaan bagi namanya. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, Bu. Ada yang namanya Marvel di sini. Marvel. Shalom, Pak. Iya, Marvel lu. Iya. Where are you? Di Jakarta, Pak. Oke. Kamu kuliah atau sudah kerja? Kerja, Oke. Pak. Kerja. Oke, Marvel. Engkau dipanggil menjadi anak yang akan mendapat penglihatan dan mimpi. Beberapa kali engkau seorang yang suka bermimpi. Dan Tuhan mau engkau punya quality time dengan Tuhan. Tuhan mau engkau punya waktu-waktu yang spesial dengan Tuhan. Karena ada banyak hal yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang engkau tidak pikirkan akan disediakan Tuhan bagi engkau. Sehingga engkau akan melihat penyediaan. Perkara-perkara hebat dan ajaib yang belum pernah engkau lihat sebelumnya akan disediakan Tuhan bagi engkau. Engkau akan melihat apa yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Dan penyediaan demi penyediaan Tuhan akan turun atas hidupmu. Marvel, Tuhan akan menolong engkau. Dan akan membawa engkau kepada musim-musim yang baru. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Engkau akan dibawa masuk ke dalamnya. Supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan datang yang terbaik. Engkau akan tahu bahwa dari Tuhan. Bahwa dia menyediakan yang belum pernah engkau lihat dengan mata, belum pernah timbul dalam hati. Disediakan Tuhan bagi engkau. Engkau akan menikmati janji-janjinya dan penyertaannya. Engkau akan pergi ke tempat yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Dan Tuhan akan menyuplai engkau, sehingga engkau akan tahu bahwa kekuatan itu datang daripadanya. Berdoa kepada Marcel, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Terima itu. Terima kekuatan itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ada yang namanya Manuel. Tuhan berkati ya. Ada yang namanya Manuel di sini. Manuel. Iya, Pak. Oh, Manuel nih nama cewek ya. Nama marga, Pak. Oh, Manuel Marga. Dari mana asalnya? Itu marga dari Papa, dari Sangir. Kamu aslinya dari mana? Aku lahir besar di Bogor, Pak. Aslinya? Oh, kalau Mama Manado, Papa Sangir. Ya, terus asli kamu apa? Aku Bogor. Loh,
Gimana sih aku nggak ngerti. Mama Sanggar, Mama Manado, Papa Sanggar. Ya. Kamu harus ikut Papa, Oh, bukan di ya. tempat tinggal kamu. Jadi pertanyaannya aslinya di mana? Oke, Pak. Asli kamu mana? Asli Sangir. Iya. Aslinya dari mana? Namamu siapa? Grace ya? Iya. Grace. Oh, ya. Ya. Dari asli kamu mana? Asli dari Kerajaan Surga. Kamu karena udah lihat banyak orang yang udah nulis di situ. Ya. Iya. Harus tahu identitas ya, identitas yang sekarang aja kamu nggak tahu. Ya. Harus tahu identitas kamu ya. Ya. Iya, Pak. Harus tahu identitasnya. Asli dari sorga, lahirnya di Bogor ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau ditanya aslinya dari mana, asli sorga lahir Bogor, gitu ya. Kan di Siap. KTP ada aslinya. KTP itu tempat tanggal lahir, TTL ya. Jadi yang pastor tanya adalah aslinya dari mana, bukan TTL-nya, tempat tanggal lahirnya. Pertanyaan saya nggak salah. Oke ya. Grace, engkau akan melayani banyak anak-anak muda. Pelayananmu adalah children ministry. Dan engkau akan menjadi, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa engkau pelayananmu adalah creative ministry. Engkau menari, engkau penuh dengan kreatif, engkau bergerak di dalam IT, engkau ada dalam creative ministry. Engkau harus mempertajam callingmu, panggilanmu, supaya engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, ketika engkau mengerti tentang tuntunan Tuhan, engkau tidak distraction. Distraction itu dialihkan perhatiannya. Dan engkau mengerti kemana engkau harus pergi. Orang yang tidak tahu tujuan hidup itu akan sampai kemana-mana. Tapi kalau orang tahu tujuan hidup, dia tidak akan buang-buang energinya. Karena dia simpan energi itu sampai di tujuan. Ketika engkau tahu fokus, maka engkau akan dibawa step by step untuk sampai ke tujuan hidup. Dan akan melihat perkara-perkara hebat yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Belajar untuk fokus kepada Tuhan. Menurut Ibrani 12 ayat 1, 2, 3, 4, bahwa biarlah matamu tertuju kepada Tuhan, dan engkau akan dipimpin dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan. Ini waktu Tuhan dalam hidupmu, dan ini waktu di mana engkau dilihat perkara-perkara yang belum pernah engkau lihat. Belajar untuk mempercayai Tuhan. Belajar untuk duduk diam, dapat guidance dari Tuhan, dan engkau tidak akan salah arah. Engkau akan sampai di pelabuhan kesukaan, dan akan menikmati janji-janjinya dalam hidupmu. Terima itu, Chris, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Makasih, Bapak Pak. Ibu. Ya. Shalom, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah beberapa kali saya diminta di tempat ini oleh Ibu Mariana, dan saya percaya bahwa malam ini tidak ada yang kebetulan, ya, bahwa Tuhan selalu punya cara berbicara kepada kita. Malam ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu siapkan hati dan telinga rohani untuk mendengar pengajaran malam hari ini, firman Tuhan malam hari ini, arti hidup berkelimpahan. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ini ayat yang sudah banyak orang hafal. Banyak orang hafal ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata dan itu dari bahasa Yunani dipakai kata kahi. Jadi kalau bacanya begini, pencuri datang hanya untuk mencuri sekaligus. Kata kahi itu artinya sekaligus. Sekaligus membunuh, sekaligus membinasakan. Jadi tidak ada jeda sebenarnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagian ayat yang kita baca tadi, ini merupakan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid, kepada orang banyak yang pada waktu itu mengikuti Yesus.
Dan Yesus menegaskan perbedaan yang sangat jauh antara setan sebagai pencuri dengan dirinya yang adalah sumber hidup dan sumber berkat bagi kita. Ya, Bapak Ibu, karena malam ini pengajaran, maka saya coba pelan-pelan dengan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu mengerti arti hidup berkelimpahan ini. Dan Tuhan Yesus menjelaskan di sini tentang arti hidup berkelimpahan dalam pandangan Allah, dalam perspektif Allah, yang tentunya sangat berbeda, sangat amat berbeda, bukan cuma sangat berbeda, sangat amat berbeda dengan pemahaman manusia tentang arti hidup berkelimpahan itu sendiri. Pertanyaannya begini, bagaimana kita memahami arti hidup itu sendiri? Ya kan Yesus berkata, aku datang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, maksudnya. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, bagaimana memahami arti hidup di sini? Dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang bisa diterjemahkan kata hidup itu. Yang pertama dipakai kata bios, B-I-O-S. Yang kedua dipakai kata soe, Z-O-E. Jadi bacanya soe. Ya. Kata bios adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Baik itu manusia, baik hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, dari kata inilah muncul yang kita kenal ilmu biologi. Ya. Ciri bios ini paling tidak dapat kita lihat bahwa tujuan dari makhluk hidup adalah makan, kenyang, lalu berkembang biak. Begitu seterusnya sampai kemudian mati, lalu akhir dari segalanya. Jadi kalau misalnya kita hanya hidup untuk makan, untuk cuma kenyang, untuk saya puas, untuk saya diberkati, untuk saya punya rumah banyak, untuk saya punya tanah banyak, harta banyak, untuk saya dapat prestasi dan sebagainya, kemudian punya keluarga, punya anak, berkembang biak, dan seterusnya, maka itu cuma hidup bios. Bagi orang dunia, itu sudah hidup berkelimpahan. Tapi bukan menurut Tuhan. Sama dengan pohon, satu pohon bisa berbuah, 20 karung bisa dapat. Tapi itu adalah ciri daripada bios. Dia boleh berbuah banyak. Setiap tahun boleh berbuah banyak. Setiap 6 bulan boleh berbuah banyak. Tapi itu cuma bios. Haleluya. Nah, hidup yang Tuhan mau di sini bukan bios, tapi soe. Kata soe dipakai dalam kata Yohanes pasal 10 ini. Supaya Yesus datang supaya mereka memiliki hidup berkelimpahan. Nah, kata soe dipakai dalam Yohanes 10 ayat 10, itu berbeda dengan kata bios itu. Soe itu artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Wow. Jadi soe itu artinya hidup di dalam segala kekayaan. Hidup di dalam segala kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Seperti apa itu, Pak Pendeta? Bapak Ibu mungkin tidak punya uang banyak, tapi Bapak Ibu punya kekayaan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, yaitu bisa bersyukur. Sebab ada orang yang punya segalanya tapi tidak bisa bersyukur, selalu bersungut, selalu kurang. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bersyukur, itu kualitas manusia sesungguhnya. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita diciptakan segambar, seimagode, seimage dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Lalu Tuhan menghembuskan nafas, bahasa Ibraninya nefes haya. Nefes itu adalah jiwanya Tuhan. Haya itu rohnya Tuhan. Jadi rohnya Tuhan dihembuskan kepada kita, yaitu jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak. Haleluya. Nah, soe itu juga adalah hidup yang membawa arti. Jadi bukan sekedar membawa arti untuk orang lain, tapi arti untuk kekekalan. Jadi kalau kita bilang soe itu artinya
hidup yang membawa arti. Sedangkan bios itu hanya cuma tampilan fisik saja. Makanya Bapak Ibu yang suka nonton bioskop, ya, bioskop itu artinya gambaran tampilan fisik saja yang bisa Bapak Ibu lihat. Ya, itu dari kata bios. Nah, Zoe sendiri adalah hidup yang membawa arti. Tidak hanya cuma sekedar asal hidup, asal berbuah, asal kenyang, asal berkembang biak, tapi tidak membawa arti. Ada orang yang diberkati, ada orang yang berprestasi, ada orang yang Tuhan dikasih karunia kepada dia, tapi hidupnya tidak membawa arti untuk orang lain, apalagi membawa arti untuk kekekalan. Jadi Zoe itu mengerjakan sekarang dan yang akan datang. Jadi ketika Yesus memberi hidup yang berkelimpahan, bukan cuma sekarang, bukan cuma diukur dengan banyaknya harta kita, banyaknya rumah, prestasi, kegemilangan yang dunia tawarkan, tapi itu menyangkut tentang arti hidup kita. Orang lain bisa merasakan kehadiran kita, dan kita bisa membawa dampak sampai kepada kekekalan. Jadi singkatnya begini, singkatnya Zoe itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Karena kelimpahan hidup diberikan oleh Yesus, berarti Zoe itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus selalu dia semalam-malaman berdoa, dia berpuasa, dia mengajar, memberitakan Injil. Nah, hidup yang membawa arti, Bapak Ibu ketika lakukan itu, Bapak Ibu nolong orang lain, memberitakan Injil kepada orang lain, mendoakan orang lain, maka Bapak Ibu sedang membawa arti, bukan cuma hidup sekarang, tapi hidup yang akan datang. Tuhan Yesus itu hidupnya singkat di bumi. Pelayanannya 3,5 tahun, Bapak Ibu. Dan matinya di tengah-tengah para penjahat. Pada waktu itu orang yang mati di atas kayu salib dihitung orang terkutuk. Kena tulah. Dan Yesaya 53 telah Yesaya menubuatkan itu. 700 tahun kemudian digenapi. Jadi ada nubuatan yang membutuhkan waktu yang begitu panjang. Ya. 700 tahun dari Yesaya 53, nubuatan Yesaya baru digenapi dalam kehidupan Yesus. Wajahnya tidak tampan, dia ada di tengah-tengah penjahat, lalu dia disebut dengan Immanuel, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Itu nubuatan Yesaya. Yesaya 53 itu. Nah, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Kalau kita bilang, kalau singkatnya Zoe itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus, maka mau nggak mau, kehidupan Bapak Ibu harus menurut Tuhan Yesus. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi penurut-penurut Kristus. Kata penurut dipakai kata mimetos. Dari kata itu kemudian kita dapat kata mimik. Misalnya saya katakan begini, haleluya, lalu Bapak Ibu ikut, haleluya. Tapi kalau saya katakan haleluya, terus jemaat berkata halelupa, berarti Bapak Ibu nggak nurut saya. Makanya ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus katakan gini, apa yang Bapa katakan, aku katakan, apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan. Itu namanya mimetos, nurut. Bapak Ibu akan paling mirip dengan Tuhan kalau kita nurut Tuhan. Bapak Ibu akan paling mudah untuk menduplikasi karunia dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang yang diurapi, kalau kita hanya niru. Jadi mimetos itu niru, mimik itu niru aja gaya hidupnya. Niru aja cara pelayanannya. Lama-lama urapannya itu double portion. Elisa meniru Elia ketika Elia terangkat. Jubahnya jatuh, dia gulung seperti Elia menggulungnya dan memukul sungai Yordan. Elisa menggulungnya juga dan memukul sungai Yordan. Di manakah Tuhan Allah Elia? Terbagi, terbelah sungai Yordan. Jadi niru. Nah, singkatnya kalau hidup seperti Tuhan Yesus, niru Tuhan Yesus dong. Kekristenan itu adalah niru Tuhan Yesus. Have Jesus live in us. Kristen itu adalah Christ in you. Kristus ada di dalam. Atau have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam kita. Jadi Zoe selalu berbicara tentang kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan yang dimanifestasikan dalam segala hal. Jadi Zoe itu tidak hanya, oh saya hanya cuma
kenyang saja, tidak. Tapi soy itu adalah kehidupan yang dimanifestasikan dalam segala hal. Kita di dunia marketplace, dimanapun juga, tapi soy, kehidupan Tuhan itu harus termanifestasi. Yang membagi antara sekuler dan rohani itu orang Yunani. Orang Ibrani itu tidak membaginya. Orang Yahudi itu tidak membagi, ini sekuler, ini Ibrani, ini awam, ini imam. Tidak dibagi sama sekali. Ya. Yang imam bisa melakukan apa yang dikerjakan orang sekuler bisa. Makanya Rasul Paulus itu melayani sambil kerja. Orang Yunani memisahkan, oh ini kaum awan, ini sekuler. Yang memisahkannya itu bangsa Yunani. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip kerajaan Allah, maka Zoe berbicara tentang kehidupan yang mempengaruhi segala hal. Kita ada di dunia politik. Alkitab berkata Daniel ada di dunia politik, Yusuf ada di dunia politik, Sadrak Mesak Abednego di dunia politik. Bahkan Daud itu adalah seorang tentara, bahkan jadi jenderal. Amin. Yesus itu tidak berpolitik praktis, tapi dia berpolitik etika. Jadi dia berpolitik etika, dia bicara tentang etika kerajaan. Dia tidak berpolitik praktis. Haleluya. Jadi bisa di dunia politik, kita bisa bawa nilai-nilai kerajaan Allah di situ, membawa Zoe di situ. Dengan kata lain, Zoe adalah kehidupan yang berfokus pada hal-hal yang rohani dan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat fisik sementara. Jadi ketika Bapak Ibu hanya membangun hal-hal fisik saja, maka Bapak Ibu bios. Kalau kita hanya cuma membangun yang bisa kita lihat dengan mata, harta, kekayaan, rumah, prestasi, dan sebagainya, hanya sampai di situ, maka itu hal yang sementara yang bisa hilang. Itu hal yang fisik. Tapi kalau kita bicara tentang bios, adalah kehidupan yang berfokus pada hal-hal rohani. Apa hal rohani? Doa, pujian, penyembahan, ibadah, baca Alkitab, lakukan firman. Itu adalah hal-hal rohani yang Bapak Ibu fokuskan di situ. Hari ini kalau ada tawaran pesta dengan tawaran diundang makan di pesta dengan tawaran ibadah, apa yang Bapak Ibu pilih? Disitulah fokusnya di situ. Hari ini ketika Bapak Ibu lagi lakukan kesenangan Bapak Ibu, nonton film di Netflix, lalu tiba-tiba Roh Kudus berkata, ini waktunya doa. Apa yang Bapak Ibu fokuskan di situ? Ketika Bapak Ibu tidak mengikuti suara yang lembut itu, maka fokus kita udah teruji di situ. Bahwa kita bios, ataukah kita Zoe. Hari ini pun kita bisa timbang sebenarnya, saya ini bios atau Zoe. Sehingga ayat ini tidak bisa diklaim asal-asalan. Ayat ini perlu dimengerti arti hidup berkelimpahan. Zoe juga berbicara tentang bagaimana kita bisa mengisi hari-hari hidup kita agar apapun yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Ada survei mengatakan ketika seseorang umur 35 tahun, maka dia jangan kumpul dengan orang yang banyak membawa beban dalam hidupnya. Dia harus kumpul dengan orang yang bisa membuat dia tertawa. Kenapa? Umur 35 tahun itu umur yang mulai mumet. Sudah umur yang produktif dan sudah banyak menerima tanggung jawab. Jadi umur begini dia tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang selalu datang bawa beban masalah kepada dia. Tapi dia harus kumpul dengan orang-orang yang selalu bisa membuat dia tertawa dan sukacita. Makanya muka kita terlalu banyak beban di muka ya, di wajah kita ya. Berat di wajah kita. Ya. Zoe itu berbicara bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita agar apapun yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Saya temukan seorang hamba Tuhan 60 tahun. Dia berkata kepada saya, Pastor Luther, saya sudah melayani dari umur 20 tahun. Wow, luar biasa. Saya katakan, saya mau belajar dari Bapak karena saya umur masih lebih muda dari Bapak. Dan dia katakan begini, setiap 20 menit saya selalu tanya Tuhan. Tanya apa Pak? Saya tanya. Tanya Tuhan, apakah yang saya lakukan ini sudah ada sesuai dengan rule-nya Tuhan, rencananya Tuhan, ataukah ini keinginan saya sendiri? Wow. Kalau saya tanya, kenapa harus Bapak lakukan itu? Karena kita ini hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, pekerja. Banyak kali kalau kita tahu ayat, kita pakai ayat itu untuk membenarkan diri kita. Padahal belum tentu itu kehendak Tuhan. Makanya setiap 20 menit,
saya perlu tanya Roh Kudus. Apakah saya sudah selaras dengan yang Roh Kudus mau? Ataukah saya berjalan dengan cara-cara saya sendiri? Bapak Ibu hati-hati ya, termasuk umat Allah. Termasuk umat Tuhan. Apakah kita sedang membangun nilai kekal dalam hidup kita? Ataukah kita sedang mengarang kepada orang lain? Zoe tidak berbicara tentang panjangnya hidup. Dengan segala prestasi, kemewahan yang kita dapatkan. Tetapi Zoe berbicara tentang dalamnya hidup. Tulis di kolom komentar. Zoe tidak berbicara tentang panjangnya hidup, tentang prestasi, tentang kemuliaan, kekayaan. Tapi Zoe berbicara tentang dalamnya hidup. Wow. Katakan, dalamnya hidup. Amin 5 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar. Haleluya. Amin. Dalamnya hidup apa? Yang memberi makna. Yang mampu kita berikan untuk orang lain dan kerajaan Allah. Bapak Ibu harus buat tiap hari Tuhan itu terkesima dengan hidup kita. Apakah hari ini hidup kita menyenangkan Tuhan? Coba kita renungkan. Ataukah sama sekali Tuhan galeng-galeng kepala? Kita masih punya waktu, Bapak Ibu, untuk benar. Kita masih punya waktu untuk kembali mereposisi hidup kita. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan yang Tuhan mau ataukah belum? Kata Zoe ini juga yang dipakai di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup. Kata hidup di situ itu bukan bios, tapi Zoe. Beroleh Zoe. Wow. Ini penting. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana memahami arti hidup. Saya tadi jelaskan kepada Bapak Ibu. Bagaimana memahami arti hidup. Sekarang Bapak Ibu dan saya, apa arti hidup yang berkelimpahan itu? Kita perlu memahami ayat ini. Ayat ini itu mana? Ayat ini adalah Yohanes 10 ayat 10. Dengan konteks yang tepat. Sehingga kita tidak salah memaknai ayat ini dan menjadikan Tuhan itu cuma alat untuk kita mendapatkan keinginan kita. Contoh, saya sakit, jadi saya mau datang ibadah supaya saya disembuhkan. Itu kan memperalat Tuhan untuk dapat keinginan kita. Saya mau beri supaya nanti saya diberi 2 kali. Kalau saya beri 100.000, maka 30, 60, 100 kali lipat kita berjudi di dalam gereja. Kita memberi karena memang Alkitab katakan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi bukan karena supaya kita dapat, tapi karena kita udah diberkati kita memberi. Jadi kita nggak bisa memperalat Tuhan untuk kita dapat tujuan. Ada orang yang dia mau datang ke Tuhan karena dia mau dapat jodoh. Tapi ketika dapat jodoh, dia mulai alasan, saya baru nikah, nanti aja saya waktu-waktu. Nanti kemudian ketika punya anak, saya sibuk ngurus anak, nggak punya waktu. Tapi dulu ketika mau dapat jodoh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi dia beralat Tuhan. Haleluya. Jadi kelimpahan itu adalah bagaimana kita memaknai Tuhan dengan benar dan tidak memperalatnya. Kelimpahan yang Tuhan maksudkan bukanlah sekedar berbicara hal-hal materi. Jadi ketika orang tadi dengar judulnya di atas, arti hidup berkelimpahan, orang berkata begini, wow, ini pasti bicara tentang uang dan sebagainya. Tidak bicara tentang hal-hal materi. Tapi lebih dari itu, kelimpahan yang Tuhan maksudkan adalah hidup dalam providensianya Tuhan. Apa itu artinya hidup dalam providensianya Tuhan? Hidup dalam providensianya Tuhan adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Katakan yes and amen. Hidup yang dipelihara oleh Tuhan adalah hidup yang sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya orang yang paling banyak mengucap syukur adalah orang yang mengerti tentang providensianya Tuhan. Wow. Bapak Ibu perhatikan ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Maka hari sudah malam dan Tuhan berkata kepada Andreas, kamu harus beri mereka makan. Dan Filipus berkata begini, uang 200 dinar itu gaji 1 tahun, nggak akan cukup. Tuhan mereka, kamu harus memberi mereka makan. Lalu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Lalu mereka dapatkan seorang anak laki-laki. Lalu padanya ada 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu tahu nggak nama anak laki-laki itu siapa? Tahu nggak? Tahu nggak nama anak laki-laki itu siapa? Ketika dipecahkan rotinya, diberi makan. Yesus ucap syukur dulu, lalu pecahkan rotinya, diberi makan. Mereka makan, sisa ada 12 bakulnya. Nama anak laki-laki itu namanya Roti Boy. Oke ya, udah tahu sekarang ya. Ya. Namanya Roti Boy. Ya. Sekarang Roti Boy di Indonesia beri makan jutaan orang ya. Anak itu nggak punya nama, saya kasih nama Roti Boy. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yesus ucap syukur mendengar ke langit. Ketika Anda mengucap syukur, maka Anda membuka langit. Terjemahan Alkitab The Message mengatakan begini, bukan langit, tapi pintu gerbang berkat. Langit itu diterjemahkan pintu gerbang berkat. Ketika Bapak Ibu hidup dalam providensinya Tuhan adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Makanya orang yang tidak khawatir itu adalah orang yang mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Karena sambil mengucap syukur. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, 10 Agustus kemarin kami sudah meresmikan rumah Tuhan yang ada di Makassar. Kami membangun rumah Tuhan itu dan selesai justru di tengah-tengah masa pandemi, 17 bulan kami membangun itu. Sesuatu yang nonsen, dan mungkin. Tapi justru providensianya Tuhan, saya buktikan, Tuhan buktikan itu bagi kami. Dan Bapak Ibu tahu itu batu pertamanya udah ditaruh dari 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. 6 tahun, 7 tahun. Dan Tuhan lakukan perkara-perkara hebat. Ada banyak kehilangan yang kita lakukan. Ada banyak hal yang kita lakukan di luar dari cara-cara Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan sabar menunggu. Untuk dia timingnya tepat dalam hidup kita. Menunjukkan providensia. Kami puasa dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. Setiap awal bulan kami puasa 10 hari. Agustus kemarin kami puasa 17 hari. Sampai sekarang kami lakukan itu. Dan ketika rumah Tuhan itu jadi, saya ngomong di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, ini bukan karena doa puasa kita yang banyak. Ini bukan karena kita jaga kekudusan, ini bukan karena karunia, ini bukan karena hebatnya seseorang, ini bukan karena ini semua karena Tuhan ingin menyatakan providensianya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya sehingga kita nggak curi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi hidup dalam kelimpahan itu tidak diukur dari jumlah berapa juta, berapa miliar, berapa triliun, tidak diukur dari situ. Jadi kalau orang hanya datang katakan bahwa dia penuh kelimpahan dan ukurannya adalah jumlah, saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kalau ukurannya ada jumlah, kalau itu jumlah, maka jumlah ukuran manusia itu ada batasnya. Tapi ketika hidup kita dalam kelimpahan itu tidak diukur dari jumlah, tapi bagaimana kita mengucap syukur berapapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah kami sekeluarga satu pesawat dengan seorang hamba Tuhan senior. Ketika kami naik di atas pesawat itu, seatnya itu terisi, saudara. Seatnya itu didudukin orang lain, jadi ada seat yang double. Dan seat mereka suami istri didudukin. Saya sempat berdiri dan saya katakan gini, Pastor silakan duduk di kursi saya tidak apa-apa, saya berdiri kan saya masih muda. Dia katakan tidak apa-apa, dan saya lihat dia taruh tangan kiri di bahu saya, dan dia nyanyi. Dia nyanyi, dia bersyukur, puji Tuhan. Dia nyanyi, sebentar lagi pramugari panggil dia. Dan saya lihat beliau dibawa, ditaruh di VIP di depan, business class. Belinya ekonomi, duduknya business class karena ucapan syukur. Bapak Ibu dengar baik-baik, Bapak Ibu kalau ucap syukur belinya ekonomi, duduknya business class. Jadi tidak diukur dari berapa juta. Ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya nonton sendiri. Dia mempraktekkan ucapan syukur. Nyanyi, mungkin baru nyanyi 1-2 menit baru nyanyi. Itu sorga terbuka, intervensi Tuhan turun.
Bapak Ibu lihat ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan kubur Lazarus 4 hari, Tuhan Yesus tidak tengking-tengking roh kematian. Tapi Tuhan Yesus berdiri di hadapan kubur itu dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Kata kunci, keywordnya, mengucap syukur. Engkau mendengarkan aku. Lalu Yesus teriak, Lazarus, keluarlah. Saya bayangkan ada 3 hal terjadi. Yang pertama adalah nefis saya, intervensi sorga. Kehidupan Tuhan turun kepada Lazarus. Lalu Alkitab berkata begini, pintu itu diguling, Tuhan suruh gini, pintu terbuka, disuruh terbuka. Kedua, pintu terbuka, pintu-pintu yang menghalangi saudara terbuka. Yang ketiga, Lazarus keluar dari dalam kubur. Masih terikat kain kafan. Tugas murid-murid adalah cuma melepaskan kain kafan. Makanya tugas saya, pelayanan dasar saya adalah pelepasan. Makanya tugas saya hanya cuma melepaskan. Tapi Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sini. Tidak dilihat dari berapa ukuran, dari berapa jumlah. Tapi dari bagaimana kita mengucap syukur. Kekuatan ucap syukur. Powerful. Haleluya. Amin. Itu arti hidup berkelimpahan. Jadi kalau mau lihat seseorang hidup berkelimpahan, tidak diukur dari makanannya, tidak diukur, tidak. Tapi dari bagaimana dia punya kehidupan yang ucap syukur. Makanya ketika kami lihat para kontraktor itu bawa lari duit banyak, Bapak Ibu, bisa 5 miliar lebih. Saya kumpul jemaat dan saya katakan doa puasa, dan kami ucap syukur, doa udah nggak minta-minta, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Hebatnya Tuhan itu buat di tengah-tengah pandemik untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan. Kalau di tengah-tengah situasi yang biasa, banyak tepuk dada, mungkin termasuk saya. Kalau mungkin tidak tepuk dada kelihatan, tapi dalam hati ada merasa bangga dan sombong. Tapi ketika bangunan rumah Tuhan itu jadi, bangunan rumah Tuhan yang besar itu jadi tengah pandemik, saya coba cari di dalam hati saya. Nggak ada satupun yang saya bisa curi karena saya tahu ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Itu kelimpahan. Di saat semua orang lagi di PHK-kan, orang lagi keep uangnya, keep dananya, Tuhan, Dia punya sumber yang tidak terbatas. Kalau tadi hidup dalam providensinya Tuhan. Yang kedua itu hidup dalam kegerakan rohani. Hidup dalam kegerakan rohani artinya kita secara berkesinambungan terus-menerus ke arah Kristus sebagai tujuan hidup kita untuk menjadi sempurna. Jadi bukan cuma doa sekali-sekali, doa terus-menerus. Bukan cuma doa sampai jawaban sudah datang lalu berhenti berdoa. Tapi berdoa terus-menerus karena itu nafas hidup. Bukan cuma baca Alkitab sekali-sekali, tapi baca Alkitab setiap hari. Bukan baca Alkitab waktu capek saja. Lalu kemudian kita ketiduran, kita bukan yang baca Alkitab, tapi Alkitab yang baca kita, karena kita tidur di atas Alkitab. Bukan itu. Tapi bertumbuh ke arah Kristus. Kalau orang sakiti kita, kita ngampuni. Orang nipu kita memberkati. Orang jahilin kita tidak balas. Itu namanya bertumbuh ke arah Kristus. Itu hidup dalam kegerakan rohani. Jadi hidup dalam kegerakan rohani adalah kita mengalami gairah rohani untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hari ini pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu punya gairah rohani? Apakah ketika Bapak Ibu dengarkan pujian itu, apakah Bapak Ibu punya gairah cinta Tuhan? Seperti awal-awal Bapak Ibu jatuh cinta dengan Tuhan, rasanya mau tidur di gereja kan? Rasanya mau ambil tempat tidur, bantal guling, bed cover kita dengan AC yang 16 derajat itu lalu tidur di gereja kan? Bahkan kayak yang laki-laki pun ibadah wanita pun datang ikut, yang perempuan ibadah pria pun ikut. Ya. Tapi setelah 1 tahun, mana gairahnya itu? Menurut Wahyu 2 ayat 4, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi kekristenan itu tentang mengasihi Tuhan apa adanya. Sekalipun belum dijawab, sekalipun belum sembuh, sekalipun masalah belum diangkat, sekalipun belum ada persoalan yang belum selesaikan. Wow, I need. Ya. Tetap, wow, I need. Itu yang harus mengasihi Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kata kelimpahan di situ. Ya, aku datang memberi hidup, berinya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ pakai bahasa Yunani periso. P-E-R-I-S-S-O. Periso itu artinya kelimpahan sampai meluber. Diterjemahkan bebas itu tidak terukur. Jadi Tuhan Yesus datang memberikan kepada kita bukan pas-pasan tapi meluber. Bapak Ibu lihat aqua yang saya minum ini. Ini sudah setengah. Kalau sampai di sini, ini bukan meluber namanya. Ini bagi orang dunia itu disebut penuh, kaya.
Tapi yang disebut meluber itu begini, saya buka penutupnya, kemudian saya tumpahkan atau saya taruh di sumber, lalu dia penuh, lalu meluber. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang, diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Duka cita kita menjadi sukacita bagi orang lain. Ketika kita disembuhkan, maka kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Jadi kata periso itu artinya meluber, artinya tidak terukur. Pertanyaannya juga begini, apa itu kekayaan yang tidak terukur? Jelas, ini bukan kekayaan jasmani, yang sudah pasti ada ukurannya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, ada ukurannya. 1 triliun ada ukurannya. Kalau periso, kelimpahan itu artinya tidak terukur. Itu berarti bahwa sebanyak apapun yang dimiliki manusia, ketika bawa di hadapan Tuhan berarti garis datar minus. Karena periso itu kelimpahan yang tidak terukur, meluber. Dan Bapak Ibu sedang harus mengalami itu karena Yesus datang untuk itu. Kalau kita bilang Christ in you, have Jesus live in us, maka saudara akan hidup dalam meluber. Jadi Tuhan itu tidak berkata bahwa cuma kaya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau kaya? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Berapa banyak yang mau kaya? Tolong angkat tangan. Tolong, saya mulai angkat tangan. Raise hand, pakai raise hand aja kita. Indonesia kan suka voting ya. Di raise hand di situ. Berapa banyak yang mau kaya? Tolong angkat tangan. Ya. Nggak ada yang mau kaya. Sudah kasih ke saya aja semua ya. Berapa banyak yang mau kaya? Tolong raise hand-nya di situ, angkat tangan. Atau angkat tangan secara manual, saya mau lihat. Nggak ada ini angkat tangan. Ini apa jemaat dengar saya atau tidak? Saya bicara sendiri ya. Haleluya. Oke. Orang kaya di sorga itu dapat tingkatan paling rendah. Karena di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Berapa banyak yang angkat tangan? Di atas orang yang diberkati Tuhan ada lagi orang yang dimuliakan Tuhan. Lah Bapak Ibu nih angkat tangan tiga-tiga mau yang mana sebenarnya? Tuhan itu tidak pernah kasih kita eceran. Tuhan selalu kasih kita paket. Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita dimuliakan. Amin. Haleluya. Nah, itu ukurannya. Nah, percayalah bahwa Tuhan datang kepada kita itu untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan, periso itu. Dan I believe, saya percaya, dia masih melakukan sampai hari ini. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan bisa melakukannya dengan tangan yang tidak kelihatan. Invisible hand. Dia turunkan mana dari langit. Burung puyuh dia kirim kepada Israel di padang gurun. Itu tangan yang tidak kelihatan. Tapi dia juga bisa pakai tangan orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa membantu seseorang, menolong seseorang, bisa memberikan uang kepada seseorang, memberkati seseorang, lalu Anda bilang, ini Tuhan gerakan aku, gerakan saya untuk memberi, maka Anda tanpa sadar menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu, ingat itu. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup juga untuk orang lain. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu karena dorongan Roh Kudus, maka Anda sedang nabur untuk kekekalan. Itu arti kelimpahan. Dan yang ketiga, Tuhan bisa pakai tangan Bapak Ibu sendiri. Dalam Kejadian Keluaran pasal 17, ketika Musa angkat tangan, maka kuatlah Israel, Yosua, dan teman-temannya. Ketika turun tangan, maka kuatlah Amalek. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan. Tuhan pakai tangan Harun, Tuhan pakai tangan Hur, Tuhan juga pakai tangan Musa. Harun mewakili para imam. Hur mewakili para bisnismen karena dia pengusaha emas, pembuat emas. Lalu menopang tangan Musa. Maka Yosua menang menghadapi Amalek. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa kelimpahan itu Tuhan bisa curahkan kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa kelola? Apakah kita bisa dipercaya? Karena ada banyak orang yang nggak bisa kelola berkat-berkat Tuhan. Kelola kepercayaan Tuhan. Kelola karunia-karunia. Kelola apa yang Tuhan percayakan. Sehingga akhirnya diambil daripada dia, diberikan kepada orang lain. Yeremia 4 ayat 3 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Bukalah bagimu tanah baru. Tanah baru di sini bukan bicara tentang lahan baru, tapi tanah baru di sini adalah hati yang baru. Menurut Yeskel 36 ayat 24, 25, 26, hati yang baru, roh yang baru. Hosea 10 ayat 12 berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia.
Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukan besok, tapi it's time. Ya, ini adalah waktunya. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang menghujani kamu dengan keadilan. Kata keadilan di sini dipakai kata bahasa righteousness. Menghujani kamu dengan kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran. Bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia itu adalah sebuah kebenaran, pribadi kebenaran. Kemudian dari kata ini diturunkan aletes. Aletes adalah orang yang mengucapkan kebenaran, memperkatakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Makanya Bapak Ibu dibenarkan karena aletheia. Lalu kita jadi orang benar karena kita melakukan kebenaran. Itu aletes. Dan Tuhan mau saudara dan saya menerima kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya bukan tentang ukuran manusia, bukan tentang hal-hal fisik bioskop, bukan tentang cuma tumbuhan yang bisa menghasilkan buah, makanan, singa yang bisa menerkam mangsa lalu makan kenyang, beranak pinak lalu kemudian mati. Bukan tentang itu, bukan manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana saudara dan saya bisa menjadi berkat, menolong, menopang orang lain. Saudara dan saya membawa kekekalan dan orang melihat kemuliaan Tuhan. Sudah selesai khotbah dan saya percaya malam ini Anda diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, malam ini saya sungguh amat diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya nggak lihat tulisan dari tadi ya. Ya, saya diberkati Tuhan malam ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oke.